Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Harapan Pak Guru kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar materi kelas 4 pada tema 4 tentang berbagai pekerjaan. Subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran pertama. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan lingkungan di mana kalian tinggal. Mungkin di antara kalian ada yang tinggal di daerah pegunungan, pedesaan, atau juga tinggal di wilayah pantai. Lalu juga kalian perhatikan pekerjaan apa saja yang sering kalian lihat yang terdapat di masing-masing tempat tinggal kalian. Baiklah, mari kita pelajari jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Pertama yang akan Pak Guru bahas adalah jenis-jenis pekerjaan yang terdapat di daerah pegunungan. Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan warga di daerah pegunungan, di antaranya ada yang sebagai petani sayur, buka usaha budidaya ikan tawar, usaha penginapan, dan juga sebagai pemandu wisata. Ada pula pekerjaan yang dilakukan di daerah pegunungan, yaitu sebagai penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian sangat membantu petani agar hasil pertaniannya menjadi bagus dan melimpah. Usaha kuliner atau makanan juga bisa dilakukan di daerah pegunungan. Bagi warga yang memiliki lahan luas, ada juga yang memanfaatkan lahan tersebut untuk beternak. Suatu misal beternak sapi, kuda, dan kambing. Untuk selanjutnya, jenis pekerjaan yang ada di daerah dataran rendah atau pedesaan ya. Di pedesaan, banyak kalian jumpai orang bekerja di sawah, dan ada pula yang bekerja sebagai pedagang. Pedagang berfungsi sebagai penyalur hasil pertanian warga setempat. Usaha di bidang industri dan kuliner juga menjadi peluang yang baik di daerah pedesaan. Selain itu, di dataran rendah juga dimanfaatkan orang untuk berwirausaha, baik di bidang kerajinan seperti kerajinan membuat alat-alat rumah tangga. Beternak juga sangat banyak dilakukan oleh warga pedesaan. Suatu misal beternak ayam, bebek, kambing, dan lain sebagainya. Pekerjaan di bidang jasa juga banyak dilakukan oleh orang-orang di pedesaan atau di dataran rendah. Banyak kita jumpai ada yang bekerja sebagai sopir, montir, polisi, dokter, dan guru. Mungkin itu sepintas tentang pekerjaan yang terdapat di daerah pegunungan dan juga di daerah pedesaan atau dataran rendah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah sekitar pantai. Warga di sekitar pantai itu rata-rata bekerja sebagai nelayan. Ada juga yang bekerja sebagai petani garam dan juga sebagai pedagang. Ada juga
sebagian warga yang membuka usaha seperti warung, restoran, bahkan juga ke penginapan. Demikian anak-anak, sepintas Pak Guru jelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Kemudian pertanyaan yang timbul, apa sajakah pekerjaan yang terdapat di daerahmu? Sekarang kalian coba baca dan amati tentang tumbuhan teh berikut. Baiklah, sekarang kita sama-sama menjawab pertanyaan berikut. Yang nomor 1, di manakah tumbuhan tanaman teh berkembang? Tanaman teh tumbuh dan berkembang pada ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Itu penjelasan soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 2, bagaimanakah cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi atau pengikisan tanah? Agar tanaman teh dapat menahan erosi, maka dengan menanam sejajar ya. Jadi pohon ditanam sejajar dengan jarak 1 meter. Itu bisa membantu pengikisan tanah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara berlebih? Tentu saja tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan soal nomor 4. Apa yang dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Maka yang harus dilakukan oleh petani teh yaitu dengan cara mengolah tanah agar tetap subur. Dalam penanaman harus memperhatikan jarak tanam dan juga perawatan dari tumbuhan-tumbuhan pengganggu atau tumbuhan gulma. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ini juga untuk kalian. Apa yang dapat kalian lakukan agar tanaman teh tidak cepat habis dan tanah yang digunakan tetap subur? Itu pertanyaan buat kalian. Jadi kalian harus menjaga kelestariannya dengan pemberian pupuk, perawatan secara teratur. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lihat peta pikiran cara menjaga kelestarian sumber daya alam yang kita miliki. Jadi sumber daya alam itu harus kita jaga kelestariannya. Salah satunya dengan cara menanam pohon di tempat-tempat yang gersang. Dan yang kedua juga bisa hemat dalam penggunaan bahan bakar. Mungkin itu dua hal cara untuk menghemat sumber daya alam yang kita miliki. Dan tentunya masih banyak cara-cara yang lain untuk menghemat sumber daya alam. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Setelah melihat gambar, ternyata tanaman teh dapat kita nikmati jika sudah melalui proses. Ya, jadi proses dari tanaman teh menjadi minuman
itu harus melewati beberapa tahap dan juga membutuhkan para pekerja. Jadi para pekerja itu ada yang khusus menanam teh, memetik teh, ada pula yang bertugas mengolah teh dalam pabrik, bahkan memasukkan dalam kemasan. Yang tentunya setelah dikemas, tanaman teh sudah siap untuk disajikan atau dijual ke konsumen. Jadi tanaman teh tidak langsung bisa dikonsumsi oleh kalian, harus melalui tahap-tahap yang harus dilalui. Baiklah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.